minggu yang cerah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pastinya adik-adik di rumah dalam keadaan yang bersukacita dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Kakak-kakak yang di sini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat dong pasti. Sehat. Nah, hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, suara kita, tepuk tangan kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya. Sudah. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau mulai ibadah Raya Anak pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan anak-anakmu yang ada di rumah. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali bisa menikmati kasih setia Tuhan dan kami bisa mengikuti ibadah Raya Anak. Kau memberkati setiap kami, kakak-kakak yang melayani dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah Raya Anak dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberkati sehingga kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta bersungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nanti Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Semuanya bersuka cita pagi hari ini, bersuka cita, berbahagia. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini, kurasa bahagia. Semua tepuk tangan ya yang ada di rumah. Tuhan
Adik-adik di rumah masih semangat kan? Masih dong. Nah, kalau masih kita sambung lagi dengan pujian Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Masih tetap tepuk tangan, kita mau puji Tuhan lebih semangat lagi. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Jikalau Tuhan saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati Tuhan tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau kembali lagi untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita sikap berdoa, sikap menyembah. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau datang untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih mengasihi-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi mencintai-Mu Yesus di dalam hidup kami Bapa. Walaupun kami masih kecil, tetapi kami mau memiliki hati yang mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Bapa, kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh Amin. hidupku. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Aba, Kami mau mencintai-Mu Yesus sepenuh hati kami. ini aku anakmu, pakailah
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik yang di rumah, kita belajar bersama-sama untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan yang sungguh baik, Kau yang telah mengasihi kami. Terima kasih Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom, selamat pagi Nah, semuanya. senang sekali loh di sini Kak Alfandi sama Kak Orni. Iya, Nah, bisa betul. berkumpul lagi sama teman-teman. Ya, Kita ini beribadah bersama iya, lagi ya. betul. Di ibadah apa ini, Kak? Ibadah Ibadah Raya ya, Anak. Oke. Nah, teman-teman sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? siap no Kak. Oke, kalau sudah siap, kita mau berdoa bersama sebelum kita belajar firman Tuhan. Ya, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami bisa beribadah lagi dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, tolong kami supaya kami bisa mengerti setiap cerita firman Tuhan dan kami mau belajar untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke Kak, hari ini kan kita mau bercerita tentang suatu kisah yang Ya, sangat betul banget. menarik Yes. ya. Nah, kita minta supaya teman-teman yang ada di rumah mendengarkan baik-baik ya. Oke, supaya nanti tidak bingung ceritanya seperti apa. Oke? Oke, siap. Nah, silahkan Kak Al. Nah, gini teman-teman. Di minggu ini, Kak Avandi sama Kak Orni akan cerita tentang seorang anak yang diberkati oleh Tuhan. Iya. Nah, anak ini bernama siapa Kak? Bernama Yusuf. Nah, di sini kita akan membahas tentang Yusuf teman-teman. Iya.
siapa yang sudah tahu cerita tentang Yusuf ya? Aku Kak, aku tahu Kak. Oke, kalau gitu nanti Kak Alfandi yang menceritakannya ke teman-teman yang ada di rumah ya. Oke. Oke, gimana ceritanya Kak? Nah, gini teman-teman sama Kak Arni. Mm-mm. Nah, si Yusuf Iya. itu umurnya masih sangat muda Kak. Iya, berapa ya umurnya? Tahu nggak berapa? Aku tahu. Berapa ayo? Umurnya 17 tahun, Ya, teman-teman. betul. Berarti Umurnya dia masih sangat muda, muda. betul. Kerjaannya apa Kak Yusuf? kerjaannya di waktu dulu Heeh. itu dia seorang penggembala ternak teman-teman. Oh, Jadi penggembala ternak itu ngapain? penggembala ternak itu bawa ternak, Heeh. misalkan nih ada domba. Terus? Nah, itu dibawa digiring ke tanah Padang. ladang, di tanah Oke. lapang supaya mereka itu bisa cari rumput makan di sana kayak Oh iya, gitu, betul, Kak. betul. Terus? Yusuf ketika menggalakan domba itu berada di wilayah yang namanya Kanaan. Jadi Oke. rumahnya Yusuf itu teman-teman itu ada di Kanaan. Oke. Nah, negeri Kanaan itu negerinya sangat subur sekali. Jadi Oke. tanaman-tanaman di sana, rumput-rumput di sana itu segar-segar. Jadi domba-dombanya yang digembalakan Yusuf itu gendut-gendut, Kak. Oh, hijau berarti ya betul. padangnya. Iya, betul. Hijau banget. Oke, Jadi terus? gendut-gendut. Terus Mm-mm. Yusuf itu mempunyai saudara yang banyak banget, Kak. Ada berapa saudaranya, Kak? Saudaranya itu ada 12, Kak. Oke, 12. Iya, jadi mereka itu kalau misalkan main bola itu bisa, Kak, satu tim. Oke, baiklah. Iya. Nah, kebetulan teman-teman, Mm-mm. si Yusuf ini itu adalah anak yang nomor ke-11, teman-teman. Oke. Nah, itu nomor cantik, Kak. Kok nomor Antara cantik? 1 dan 1. Oh, oke. Nomor cantik. Iya, terus? Iya. Dan dia itu mempunyai adik yang bernama Benyamin, Kak, Oke. yang bungsu, Oke. anak yang ke-12. Iya. Nah, di umurnya yang ke-17, teman-teman, Mm-mm. si Yusuf ini itu mengalami keadaan yang perubahan yang luar biasa. Oh, perubahan apa itu, Kak? Iya, jadi hidupnya itu 180 derajat dari keadaannya yang dulunya itu berternak, Heeh. berada di lingkungan saudara-saudara yang banyak, Iya, terus disayang kemudian sama papanya. iya, terus tinggal bersama keluarga. betul, terus Terus, Kak? berada di negeri yang subur, yang makmur, di negeri Kanaan, Kak. Nah, Heeh, setelah terus? umur 17 Mm-mm. itu karena si Yusuf itu sangat dikasih oleh ayahnya, Kak. Oke, karena sangat dikasih ayahnya, akhirnya kakak-kakaknya itu jadi cemburu Iya, sama jadi iri hati, Kak. Yusuf. Akhirnya tahu enggak, teman-teman kakak-kakak itu mau mencelakai si Yusuf. Loh, Iya, gimana betul. ya cara mencelakainya? Ternyata tahu enggak, Yusuf itu diambil sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya itu, kemudian diapain, Kak? Dimasukkan ke sumur, Kak. Dimasukkan Dan itu ke dalam dalam banget loh, sumur. teman-teman. Iya, benar Wah, kasihan sekali. banget ya, Kak, kayaknya. Untungnya Yusuf itu. nggak mati ya. Iya, Oh, masih oh. ditolong sama Tuhan ya, Iya, Kak. karena apa? Yusuf itu adalah anak yang taat sama Iya, Tuhan, betul, ya, teman-teman. takut sama Tuhan. Kemudian, Dek, suatu ketika waktu dia ada di dalam sumur, ya, sama kakak-kakaknya itu bohong sama papahnya. Papa, adik yang namanya Yusuf itu sudah meninggal, padahal Yusuf itu belum meninggal loh, Iya, dia masih ada di dalam hidup. sumur. Iya, Tapi betul. mereka itu kemudian mengeluarkan dia, diapain? Dijual ke Dijual. seorang Ismail. Wah, ya Nah, ampun. kemudian orang Ismail itu membawa Yusuf pergi ke Mesir. Mesir. Sampai di Mesir diapain, Kak? Dia Iya. dijual sebagai budak. Budak. Nah, dijual sebagai budak ke siapa? Ke Pak Potifar. Potifar. Nah, kebetulan waktu itu di pasar budak, ya, di sana di zaman di Mesir sana itu ternyata ada pasarnya itu bukan menjual burung, bukan menjual hewan-hewan, tapi juga ada pasar menjual manusia. Manusia. Iya, Wah. benar, menjual manusia. Dan Yusuf itu dibawa ke sana dan dijual di sana sebagai budak. Jadi budak itu nanti contoh
Kak Orni membeli Alfandi sebagai budak dan nanti Alfandi itu tinggal di rumahnya Kak Orni, bekerja di Kak Orni tapi tidak digaji seperti itu ya. Jadi kasihan sekali ya Kak ya. Oh iya. Wah, Jadi dibawa terus dijual ke Mesir, dibelilah sama seorang yang bernama Potifar. Potifar. Lalu kemudian diapain? Dibawa pulang ke rumahnya Rumahnya Potifar, Kak. Potifar. Iya. Nah, di sana dia bekerja sebagai hambanya Potifar. Dia ini sangat rajin. Iya, betul, Dia Kak. walaupun tinggal di Mesir, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia bekerja dengan jujur, dengan rajin, dan Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan menyertai dia. Jadi segala pekerjaan yang dikerjakan Yusuf itu diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Nah, karena Yusuf itu ada di rumah Potifar, tuannya itu makin kaya. Karena Yusuf yang mengerjakan semua pekerjaan yang ada di sana. Lalu suatu ketika, Wow. suatu Kenapa ini, ketika, suatu ketika itu istrinya Pak Potifar ini melihat bahwa wah, ternyata Yusuf ini pemuda yang sangat tampan, pemuda yang ganteng sekali, rajin, jujur, kemudian takut Tuhan. Jadi dia itu diam-diam menyukai Yusuf. Oh, gitu. Berarti itu Yusuf kayak Alfandi, Kak. Oh iya Iya, ganteng kayak Kak iya, Alfandi. betul. Terus suatu ketika istrinya Potifar ini mengajak siapa? Yusuf, ayo kamu ikut sama aku, kamu bubuk sama aku, katanya gitu sama si Yusuf. Tapi Yusuf bilang apa? Gak mau Yusuf nggak dong, mau, pastinya. karena Yusuf takut sama Tuhan. Terus lagi dipanggil, ayo kamu ikut sama aku, kamu bobok sama aku gitu. Tapi Yusuf tetap menolaknya. Nah, suatu ketika tidak ada siapa-siapa di rumah. Di rumahnya dalam keadaan sepi. Yusuf itu sedang bekerja. Tiba-tiba datanglah istrinya. Yusuf, sini. Dipaksa, sini, bobok sama aku di sini. Terus Yusufnya, aku nggak mau bobok sama kamu. Kamu kan istrinya tuanku, kamu kan bosku, gitu. Jadi dia nggak mau. Akhirnya karena dia dipaksa, ya bajunya Yusuf itu ya dilepas sama siapa? Yusuf, dan dia kabur. Jadi dia meninggalkan bajunya di tangan istrinya Potifar. Lalu istrinya Potifar ini ternyata ibu-ibu yang nakal, yang jahat gitu. Dia ngomong sama suaminya dan semua pegawai-pegawai yang ada di rumahnya bahwa itu loh, hamba si Yusuf itu dia mau jahatin aku, dia mau mau ngajak aku bobok sama-sama gitu. Terus dia berbohong, padahal dia yang ngajak si Yusuf. Dia bilang sama orang bahwa Yusuf itu yang ngajakin dia. Terus mereka percaya. Lalu tuannya itu marah dan Yusuf diapain? Dimasukkan ke penjara, teman-teman. Iya, Yusuf itu kasihan ya, Dek. Dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan tetap mengasihi Yusuf ya. Jadi walaupun di penjara, Yusuf itu jadi pemuda yang baik, pemuda yang tetap takut Tuhan. Dia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Dan karena itu Tuhan membuat kepala penjara itu sayang sama dia. Sama Yusuf, sayang banget sama Yusuf ya, Kak, sama Yusuf, bener. Jadi nah, dari cerita ini kita mau belajar bersama-sama bahwa apa, Kak Al? Kalau Tuhan atau Allah itu akan menyertai dan memelihara mereka yang yang Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka yang taat kepada Tuhan. Betul, di berbagai kondisi, teman-teman. Dimanapun berada, Tuhan tetap memberkati semua orang-orang yang takut sama Tuhan, yang taat sama perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan
Tuhan. Dan teman-teman, yang Mm-mm. kedua, Iya. ingin melakukan apa yang baik di pandangan Tuhan, teman-teman. Cing Yusuf Nah, itu. kita belajar dari Yusuf bahwa dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk melakukan semua hal yang baik di Baik. mata sesama Tuhan. dan di mata Tuhan. ya Ada betul. lagi apa lagi ya, Mas Al? Ada Kak Orni. Jadi yang Apalagi? ketiga Mm-mm. itu adalah meminta pertolongan Tuhan Iya. untuk melakukan apa yang baik, teman-teman. Oke, jadi Jadi setiap apapun yang akan teman-teman lakukan, ataupun Kak Erni ataupun Kak Alfandi yang lakukan, Iya. itu perlu teman-teman untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Iya. apa yang kita lakukan nanti supaya bisa dipermudah, diperlancar oleh Tuhan, teman-teman. Iya, Kayak amin. gitu. Jadi jangan lupa sebelum melakukan segala hal selalu Doa. berdoa supaya ditolong Tuhan dan semuanya bisa berhasil Sil. ya. Baik belajar, baik apalagi mau main atau mau makan, mau Iya, tidur, jangan lupa untuk betul. selalu berdoa dan Doa. berdoanya itu hanya kepada Tuhan Tuhan Yesus, tidak Yesus. berdoa ke yang lain Iya, seperti betul, itu. teman-teman. Oke, nah di akhir dari cerita ini Kak Orni dan Kak Alfandi mau kasih ayat hafalan. Teman-teman nanti hafal ya, dibuat dalam bentuk video, dihafal ayatnya dan dikirim ke nomor WA-nya Kak Fani, kalau enggak Kak Ines ya. Oke, ayat hafalannya apa Kak? Nah, ini teman-teman ayat hafalannya. Coba teman-teman buka dan hafalkan Iya. di kitab Mazmur di Perjanjian Lama, Oke, ayat 55. pasal 55 Oh iya, betul. ayat yang ke 23. 23. Iya. Apa katanya di sana? Oke, Mazmur 55 ayat 23. Apa katanya Nah, Kak Al? katanya ada, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Oke, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ya, jadi teman-teman menghafalnya dan dikirim ke Kak Ines dan Atau Kak Kak Fani. Fani. Oke, sudah selesai cerita kita hari ini Iya, dan kita betul. mau berdoa sebelum kita bubar. Oke, nanti Iya. Mas Al yang berdoa. Oke. Nah, mari teman-teman, kita akan siapkan diri kita untuk kita bisa berdoa pada Tuhan Yesus dengan posisi yang terbaik, posisi yang nyaman bagi teman-teman yang ada di rumah. Nah, Oke. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, dan sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan berkati kami supaya kami juga serupa dengan Yusuf yang telah Tuhan sertai, yang Tuhan sudah lindungi, supaya kami juga bisa menjadi teladan bagi teman-teman, bagi kawan-kawan kami di rumah ataupun di sekolah, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, supaya berkat-Mu terus tercurah di atas kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Amin. Oke, untuk pengumumannya adalah minggu depan kita masih ibadah Ira. Jam berapa? Jam 10 ya. siang. Jam 10 pagi jelang siang ya. Jadi kita masih online ya. Jadi sebelum jam 10 sudah stay di depan laptop atau depan HP atau depan TV juga boleh. Oke. Sampai jumpa ya. Sampai Tuhan ketemu Yesus lagi berkati. teman-teman. Tuhan Yesus berkati.
anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali.